Halo, selamat malam teman-teman businesspreneurs. Balik lagi nih kita di Senin malam di sesi bisnis Q&A bersama Pak Baskoro Hadi. Oke teman-teman, dari mana aja nih malam hari ini? Oke, sambil kita tunggu Pak Bas, mungkin di sini ada beberapa teman-teman businesspreneurs yang baru bergabung dan penasaran nih apa itu bisnis.id. Nah, bisnis.id ini merupakan platform belajar bisnis. Jadi teman-teman semua bisa belajar bisnis dan bisa ngobrol-ngobrol bareng dan interaksi langsung dengan para panel expert kita. Oke, selamat malam. Wah, ada dari Bali, dari Purwakarta. Wah, keren-keren. Dari Malang pun hadir. Teman-teman yang lainnya dari mana aja lagi nih? Nah, oke, sambil kita tunggu Pak Bas hadir, teman-teman semua bisa mengikuti course-course yang ada di bisnis.id ataupun free eventnya seperti pada malam hari ini. Nah, oke, Pak Bas sudah hadir, kita invite dulu teman bersama Pak Baskoro dan Rabu malam bersama Pak Budi. Kita juga rutin mengadakan bisnis forum di hari Sabtu, di mana teman-teman semua bisa belajar bareng di hari Sabtu produktif bersama narasumber-narasumber kita. Oke, kita coba invite Pak Bas terlebih dahulu. Dari Sulawesi Tengah, dari Solo, dari Balikpapan. Wah, keren-keren nih. Udah pada semangat untuk kita belajar bareng Pak Bas pada malam hari ini. Nah, teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan mengenai topik pada malam hari ini, yaitu bisnis profit and loss and brand profit and loss juga. Ataupun mengajukan pertanyaan terkait bisnisnya teman-teman yang pada saat hari ini, di mana nanti akan Pak Bas bantu jawab. Oke, dari NTB, Kota Bima. Wah, keren-keren. Kita coba join kembali. Wah, semoga teman-teman semua sehat selalu di tahun yang baru ini. Kita tunggu Pak Bas untuk join. Nah. Oke, dari Banyuwangi hadir. Malam Pak Bas. Halo malam, Sherly. Kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Bas, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Sehat walafiat. Ya, ngeset dulu. Hei, sudah banyak nih yang gabung nih. Sudah ada dari Banyuwangi, dari Solo, tadi juga ada dari NTB Kota Bima Pak. Sudah banyak teman-teman yang join untuk kita belajar bareng pada malam hari ini. Wah, alhamdulillah nih. Teman-teman sudah bergabung. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Amin, amin, amin. Oke, Silakan. ada yang dari Jambi juga hadir pada malam hari ini. Wis, dari Jambi. Ini ada yang dari Dari Banyumas nih, Afif. Cikal Neng. Halo, halo. Siapa lagi nih? Afif, Vivi Jilbab. Tadi ada Jambi ya. Ada ini Sati Subiakto nih kayaknya putrinya Pak Biakto nih. Selamat bergabung ya Sati. Oh, ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Iin dari Cirebon. Hey, halo halo.
Salam dari desa Ogomas. Wih, Ogomas di mana itu ya? Boleh diperkenalkan tuh. Kita baru Saya baru dengar. Baru Muhammad. Perkenalkan dong desa Ogomas tuh di mana? Oke, Millennial Farm, Depok. Keren. Ada siapa lagi nih? Dari Bandung tadi, Cikalneng, ini ada Bu Lampung. Sati juga. Malam Pak katanya Pak. Halo, halo. Malam. Ya, ya. Banyak nih yang udah Mungkin gabung nih. Pak topik menarik pada malam hari ini yaitu business profit and loss and brand profit and loss. Sebelum Hari kita masuk, Pasopati, selamat bergabung juga nih. Yang udah ikutan Daily Creation ya kemarin ya. Yes, oke. Kita buka aja ya, Shirley ya, biar banyak kesempatan buat teman-teman untuk bertanya nih. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di Business Q&A hari Senin. Tanggal berapa sekarang ya? hari Tanggal 3. 3 ya? tanggal baru. 3 Januari. Masya Allah, kita sudah masuk di tahun 2022. Selamat tahun baru buat teman-teman. Ya, semoga di tahun 2022 ini bisnis kita semakin berkembang dengan baik dan semoga efek pandemi sudah semakin menurun dan bahkan mungkin bisa hilang dalam beberapa bulan. Kita doakan bersama ya, jadi bisnis kita dapat berkembang dengan mulus dan tentunya yang terpenting adalah kesehatan teman-teman juga tetap terjaga ya, walaupun sudah pandemi sudah menurun ya. Oke, topik malam ini sebagai pembukanya kita bicara soal P&L. P&L apa itu? Profit and loss. Oke, P&L yang dimaksud adalah profit and loss atau laporan laba rugi kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, P&L ini antara brand P&L dan business P&L. Kadang-kadang sering dipertanyakan oleh teman-teman apa bedanya. Ya, intinya keduanya adalah profit and loss statement ya. Jadi dalam kita berbisnis, salah satu laporan keuangan atau disiplin keuangan yang harus dipahami adalah profit and loss. Ya. Laporan laba rugi. Nah, tingkatannya ada dua, di tingkat bisnis secara total ataupun di tingkat masing-masing brand. Makanya namanya ada brand P&L gitu ya. Nah, dalam kita menjalankan bisnis ini, kalau seandainya bisnis kita hanya memiliki satu brand, ya brand P&L itu adalah mayoritas daripada bisnis P&L itu sendiri. Ya, jadi saya ulangin buat teman-teman yang namanya laporan laba rugi. Kalau seandainya kita baru startup, kita baru memulai bisnis kita dan hanya memiliki satu brand, berarti brand P&L itu sendiri akan merefleksikan keutuhan dari bisnis P&L itu sendiri. Ya, lain cerita kalau kita bicara perusahaan kita sudah membesar dan kita memiliki beberapa brand, sehingga kalau seandainya kita punya dua atau tiga brand, masing-masing brand itu akan dan harus memiliki brand P&L masing-masing. Yang mana yang kalau digabung itu juga bahagian dari total business P&L. Gitu ya. Jadi supaya jelasnya buat teman-teman. Nah, oleh karena itu, kenapa saya singgung masalah P&L dan brand P&L? Karena ini hubungannya juga dengan peran dan tanggung jawab staf yang mengelola brand tersebut. Oke, jadi kalau pengalaman saya seorang yang bertanggung jawab terhadap satu brand itu harus diberikan tanggung jawab dan peran untuk mengelola profit and loss-nya di tingkat brandnya masing-masing gitu. Itu yang akan merefleksikan teman-teman pemegang
atau pengelola brand itu menjadi lebih total dalam hal melihat brand itu sebagai bahagian dari bisnis. Jadi yang namanya brand ataupun di bagian marketing, ya, saya bicara brand ini adalah bagian dari marketing, ya. Itu juga dalam meluncurkan satu produk, meluncurkan satu varian, meluncurkan kampanye iklan, meluncurkan segalanya, itu semuanya harus diperhitungkan dalam neraca profit and loss-nya itu. Ya, jadi dalam statement profit and loss-nya itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya nggak bilang harus langsung profit juga, tapi intinya apapun perencanaannya dan direfleksikan dalam profit and loss-nya itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah seandainya yang disetujui adalah dalam plan 3 tahun, bisa jadi di tahun pertama masih loss, di tahun kedua making profit, di tahun ketiga making a bigger profit. Jadi kalau seandainya target P&L-nya itu atau target profit and loss-nya itu seperti itu, ya pengelola brand itu harus memastikan bahwa itu tercapai. Oke? Nah, kalau dalam seyogianya sebuah bisnis, itu kan ujung-ujungnya profit, ya. Walaupun tentunya kalau kita bicara mendalam soal financial atau finansial, tidak melulu hanya profitnya aja, tapi juga dipikirkan cash flow. Jadi itu banyak kita sudah bahas di Business ID dengan Mas Yuzak, dengan Pak Budi Isman, harus juga dipikirkan cash flow. Tapi untuk saat ini paling tidak kita fokus di P&L-nya dulu. Fokus di profit and loss-nya dulu, ya. Keuntungan di bawah. Nah, kalau itu sudah menjadi pemahaman teman-teman sekalian, jadi untuk mengembangkan bisnis, kita di lini total business dan di lini brand itu harus punya pemahaman dan pertanggungjawaban di bidang profit and loss, ya, alias laba ruginya. Oke. Nah, kalau kita sentuh sedikit komponen apa sih di profit and loss, sederhana sekali sebenarnya, ya. Di atas ada yang namanya top line. Profit and loss itu, yang top line itu tidak lain adalah net sales revenue atau omset, ya, bahasa teman-teman, ya, omset di atas. Lalu dikurangi cost of goods sold atau HPP, itu menjadi yang namanya profit, ya, gross profit, ya, bukan net profit dulu, ya, gross profit. Lalu kalau kita sudah punya tadi net sales revenue, kita punya COGS dikurangi menjadi gross profit. Nah, dari gross profit itu kita turunin lagi dengan mengurangi segala expense, atau kita sering sebut namanya operational expense atau OPEX, itu akan menjadi di bawahnya dapat operating income atau operating profit. Nah, itu kalau kita bicara setingkat itu dulu, ya. Jadi banyak istilah di bawah dan pengurang lain-lainnya yang kadang-kadang disebut EBITDA, kadang-kadang disebut EBIT, apapun itu, yang penting di bawah itu sudah berbentuk profit, ya. Nah, kalau kita menyederhanakan seperti itu, berarti top line harus dikelola alias penjualannya, pendapatan dari penjualannya dikurangi cost, lalu kita dapat gross profit, lalu dikurangi operating expense atau operational expense menjadi operating income atau operating profit. Nah, ini yang sederhana buat teman-teman, ya. Jadi itu sekilas saja mengulas mengenai P&L, profit and loss, dan juga yang membedakan antara total business P&L dan brand P&L. Ya, semoga jelas, ya, buat teman-teman. Jadi moga-moga kalau itu sudah semakin clear, semakin bling-bling, jadi itu bisa menjadi pembahasan malam ini, atau kalau ada pertanyaan seputar profit and loss, silahkan diajukan. Atau tentunya seperti tadi Shirley bilang, kalau ada pertanyaan mengenai seputar bisnis, seputar marketing, atau apapun itu, ya, silahkan ditanyakan di sini. Oke, kita buka aja forum pertanyaannya, Shirley.
Oke nih, untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, boleh nih diisi question box di bawah ini ataupun di kolom komentar. Nanti akan kita bantu jawab ya, Pak. Silakan. Yes, benar sekali. Oke, ini kita ke pertanyaan pertama dari Pak Hari Pasopati, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Bas. Izin bertanya, apakah Pak Bas juga membuka private konsultasi ya Pak? Hari Pasopati, terima kasih. Eh, Kemarin udah ketemu ya di mana di beberapa kesempatan sebelumnya ya. Private consultancy. Memang saya sama Pak Budi, kami ada yang namanya business advisory, kami juga ada apa namanya istilahnya pendampingan ya. Eh, tapi kita juga sangat selektif dalam artian bagi teman-teman yang sebenarnya sudah siap untuk didampingi. Kalau secara umum seperti itu. Ya, jadi kalau nanti tertarik ya silahkan menghubungi di business.id ya bisa DM langsung apa yang dibutuhkan. Belum tentu juga yang dibutuhkan adalah pendampingan ataupun konsultasi secara privat ya karena kami di Business ID pun banyak sekali yang dapat kita tawarkan yang masih tingkatannya gratis. Bukan maksud saya menganggap Hari tidak mampu untuk membayar, tapi paling tidak gunakanlah kesempatannya dulu untuk bisa menanyakan hal-hal di sesi-sesi seperti ini ya. Ada business Q&A, ada Senin dan Rabu, ada di hari Sabtu, biasanya kita punya business forum, dan seterusnya. Oke, semoga itu juga menjawab pertanyaan teman-teman lainnya mengenai private consulting itu. Oke, Ya, kita ke pertanyaan dari R. Giovanni. Permisi Pak, selamat malam. Saya izin bertanya Pak, bagaimana ya. cara kita melihat peluang untuk memulai bisnis? Dan bagaimana kita tahu kalau bisnis tersebut bisa berkembang dan menjadi besar? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, R. Giovanni. Uh, Bagaimana cara kita melihat peluang untuk mulai bisnis dan bagaimana kita tahu potensinya ya, kurang lebih gitu ya pertanyaannya ya. Ya, jadi seperti yang kita sudah pernah dan sering sampaikan, R. Giovanni dan teman-teman di sini, cara kita melihat bisnis itu kita mulai dari understanding the playing field-nya. Ya, jadi tergantung dari Giovanni nih, mau masuknya ke bisnis apa dan pahami di situ sebenarnya eh, bisnis yang akan kita selami itu apa. Mulailah dari bertanya problem atau kebutuhan apa yang ingin dilayani. Ya, problem apa yang ingin dipecahkan, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari sisi target marketnya Giovanni. Ya, kebutuhan bermacam-macam. Nah, nanti kalau sudah clear di situ, paling tidak itu akan merepresentasikan sebuah kategori atau industri yang kita bisa lihat besaran pasarnya berapa, how big is the market kan. Nah, jadi dari situ itu bisa menjadi apa namanya awal dari bagaimana kita melihat peluang itu. Ya, jadi pertama yang harus dipastikan adalah what problem are you trying to solve, lalu juga how big is the market, lalu juga solusi apa yang bisa diberikan oleh Giovanni. Nah, jadi dari situ itu akan paling tidak memberi alternatif bisnis apa yang bisa dimasukin. Dengan tentunya melihat potensinya itu dari histori sebelumnya. Jadi kita bisa lihat seumpamanya kita ingin masuk ke apa namanya kuliner makanan, kuliner kok makanan ya, kuliner udah makanan pasti ya Sherly. Maksud saya kalau kita mau masuk bisnis kuliner yang kayak apa kategorinya? Yang siap saji, siap makan, delivery, ataupun bisa di segmen menjadi makanan lokal, makanan nasional, makanan internasional. Nah, itu kan bisa dilihat secara statistik, bisa jadi kita ada gambaran historinya, sejarahnya itu perkembangan bisnis itu berapa pesatnya, ya, dan juga kita lihat ke depan, kita estimasikan kira-kira perkembangannya ke depan. Apakah growth-nya akan jauh lebih meningkat atau sama, apapun itu akan beri gambaran kepada Giovanni.
mengenai potensi pasar ke depannya. Karena kalau kita sudah bicara prospek atau ke depan, itu akan memerlukan asumsi, ya, memerlukan fakta yang ada di lapangan secara historis, dan itu yang kita akan gabungkan sehingga bisa meyakinkan kita bahwa kurang lebih pasar ke depannya seperti ini. Ya, semoga menjawab ya Giovanni ya. Oke, ini dari Bu Sabrina mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Pak Bas katanya dan Mbak Shirley. Selamat tahun baru, Sabrina. Oke, kita, mungkin teman-teman masih menyiapkan pertanyaannya dulu nih Pak. Ya, Oke, nggak di apa-apa nih, belum panas beberapa kayaknya. Masih tahun baru, terus juga mengagetkan mungkin topiknya kayaknya, PNL apa ini? Profit and loss apa ini kan? Ya, jadi teman-teman moga-moga tadi sudah dipanasin dulu ya, sudah tahu paling tidak apa sih itu PNL, apa sih yang dimaksud dengan brand PNL, apa sih yang dimaksud dengan bisnis PNL, dan ya mungkin masih tahun baru juga nih, jadi belum panas nih Sarah. ya. Oke, beberapa waktu lalu ada yang bertanya Pak mengenai sepertinya dia di bisnis kuliner dan di postingan Hmm. kita kan mengangkat satu topik yang di bisnis kuliner itu nggak baik kalau mempunyai banyak menu. Nah, itu kenapa Pak? Di Oh, bisnis kuliner itu kita dibolehkan untuk mempunyai banyak menu. ya, dari pengalaman saya dan juga apa yang saya observasi ya waktu dulu saya di Pepsi. Pepsi salah satu lini bisnisnya sebelum di spin off atau dijual itu ada bagian restorannya yang namanya QSR ya. Ada di situ Taco Bell, Pizza Hut dan seterusnya. Dan di situ kalau kita bicara di bisnis kuliner, walaupun penyebutannya adalah QSR atau Quick Service Restaurant, mereka itu berpendapat bahwa apapun yang kita sajikan itu cukup unik, tapi juga fokus gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak karena pengalamannya masing-masing dari QSR itu semakin banyak, semakin akan membuat konsumen kita bingung gitu ya. Jadi kalau seandainya kita sudah punya basis menu yang sudah kuat, ya sebaiknya kita batasi. Apalagi kalau di QSR. Sehingga kita membantu mereka untuk tidak bingung, tapi sebaliknya membantu mereka untuk benar-benar fokus. Kalau cuma ada ayam dan daging pilihannya, pasti kan gampang kan? Ayam atau daging nih. Ya, ketimbang ada ayam geprek, ada ayam rebus, ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada ayam ini, ada ayam ini, ada ayam ini. Kita mikir mungkin, semakin banyak pilihan kita, semakin kita membuat satisfied customer dengan pilihan lebih banyak. Benar, kita harus memberi pilihan, tapi juga jangan sampai pilihannya terlalu banyak sehingga dari sisi konsumen itu untuk memilih menjadi lebih lama, menjadi lebih bingung. Apalagi kalau kita udah di QSR, perputaran jumlah konsumen diharapkan secepat mungkin sehingga perputaran bisnis kita menjadi lebih cepat lagi gitu. Itu kalau dari sisi customer-nya ya. Jadi kita ada keunikan, kita fokus membantu mereka untuk mengambil keputusannya jauh lebih cepat ketimbang kita punya 100 menu. Oke? Nah, yang kedua, kalau kita lihat ke dalam, dari sisi operasional, itu juga akan menyulitkan kita. Ya, kalau kita punya menu ada ayam, ada daging, itu aja sudah dua inventory yang harus kita kelola. Ya, apalagi kalau kita bicara nanti soal cash flow, ya, soal managing inventory, itu akan ada multiple effect-nya. Nah, bayangkan kalau ada ayam, ada daging, ada ikan, ada 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 makanan lain lagi ya, dagingnya ada daging kambing, daging sapi,
dan seterusnya. Itu udah tiba-tiba kita harus punya inventory yang jumlahnya 3 atau 4 kali lipat. Belum lagi nanti kalau bumbu-bumbunya ya atau apa namanya peralatannya untuk memasaknya juga berbeda, itu akan menambah beban operasional. Oke, nah jadi apa namanya itu menjadi alasan kenapa kita harus mengelola menu kita yang reasonable. Saya nggak bilang hanya harus satu atau dua, karena kadang-kadang pun kalau kita bisa mengelola dengan baik, ayam pun mau variannya 10, tapi ternyata inventorinya juga nggak 10 kalinya. Bisa jadi ayamnya tetap ayam, mungkin alat peralatan masaknya juga tidak menjadi 10 kali lipatnya, dan juga bumbunya bisa kombinasi dari inventory yang ada. Itu tetap bisa dilakukan. Ya, jadi harus ada balancing atau pengelolaan yang baik. Ya, walaupun kita memberikan varian yang lebih dari hanya satu dengan bahan dasar yang sama. Itu ya. Jadi kembali dari sisi consumer dan dari sisi operasional pertimbangannya. Kenapa menu dari kuliner itu harus reasonable ya, harus tepat lah. Seperti itu. Oke, ini ada Pak Akbar. Malam Pak, Fruta Gelato sudah langsung gas awal tahun. Wis, selamat Akbar, sukses ya. Saya udah lama ini belum makan Fruta Gelato yang terakhir nih. Nanti saya kalau ke Bali, moga-moga bisa mampir lagi nih. Oke, Pak Akbar juga tanya mengenai pembagian persentase dalam profit and loss untuk COGS, open marketing, EBITDA yang baik dan sustain seperti apa gambarannya, Pak? Ya, apa namanya, postur dari PNL itu kan tergantung dari aktivitas bisnis itu sendiri atau aktivitas dari brand itu sendiri ya, Akbar. Kalau kita dalam mode investasi dan apalagi kita sudah ingin menyiapkan PNL posturnya itu dalam 3 tahun, alias mungkin penentuannya dalam 3 tahun kita baru untung. Kan bisa seperti itu ya. Itu lumrah. Jadi kalau kita seandainya bisnis kita baru, apa namanya postur PNL kita juga nggak perlu hanya setahun. Postur kita bisa kita stretch untuk 3 tahun. Karena kalau kita baru, kita juga membatasi investasi kita, bisa jadi perkembangan dari bisnis kita tidak secepat yang kita harapkan. Alias kalau kita pingin orang lebih banyak mengenal di awal-awal startup kita berdiri, kita tentu harus paling tidak investasi bisa jadi di apa namanya promosi yang cukup gencar, ya, sehingga dengan tujuan brand awareness-nya menjadi kuat, terus titik-titik apa namanya penjualan kita juga kita perbanyak sehingga kita bisa istilahnya mengail konsumer itu atau kebalikannya konsumer itu bisa ke tempat-tempat yang kita sediakan. Nah, kalau itu adanya seperti itu, berarti tingkat investasi kita akan tinggi. Berarti OPEX-nya bisa jadi di tahun pertama justru kita negatif. Baru di tahun kedua baru netral, bahkan mungkin tahun ketiga juga baru profitnya sedikit sekali. Ya, nah dari persentasenya tentunya akan apa namanya bervariasi ya di tingkat EBITDA atau di tingkat EBIT atau di tingkat operational profit itu tadi. Nah, jadi tidak ada jawaban yang pasti, tergantung mood dari Fruta Gelato nih mau investnya horizonnya, time horizonnya mau 3 tahun apa 5 tahun, itu akan berbeda-beda ininya persentasenya seperti itu. Oke, next kita ke pertanyaan dari Erham Hanafi. Selamat malam, Pak Bas. Saya Erham ingin bertanya. Saya ingin bisnis kuliner dengan besok yang sudah saya miliki, namun masalahnya saya takut untuk memulai bisnis. Takut gagal. Mohon pencerahannya, Pak. Erham tadi bisnisnya apa? Sorry. Bisnis kuliner, Pak. Oke.
Sorry, soalnya ini saya rada lagging nih, nggak bisa baca pertanyaannya. Ya, Erham ya, bisnis kuliner. Jadi kan apa namanya, masih takut untuk memulai bisnis ya. Ya memang dalam Hmm. berbisnis itu kan pasti ada resikonya ya. Karena seperti apapun yang kita lakukan, semakin tinggi apa namanya, gain atau return yang ingin kita dapati, semakin tinggi pula resikonya. Ya, jadi kalau tergantung Erham sendiri nih, profil resikonya seperti apa nih, nggak bedanya kita berinvestasi kan? Nah, kalau seandainya resikonya kita low risk ya, profilnya, ya kita ingin lebih aman, ya kita harus lebih apa namanya, lebih berani untuk melakukan research yang lebih mendalam ya. Jadi eh, kalau itu yang perlu dilakukan, berarti Erham harus tahu playing field-nya lebih detail, targetnya siapa lebih detail, potensinya seperti apa lebih detail, prospeknya ke depannya seperti apa lebih detail. Terus juga bisnis modelnya yang ingin digunakan seperti apa. Maksud saya bisnis model bukan untuk membuat rumit ya. Tapi maksud saya bisnis model itu apa sih, yang model apa bisnis yang akan dilakukan. Apakah ini online, offline, salah satu contoh bisnis model. Dan itu harus dipikirkan di awal lebih masak-masak gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga ada yang berpendapat yang risk taker-nya lebih tinggi atau uh, apa namanya, keberanian untuk mengambil resiko yang lebih tinggi, dia tidak terlalu komprehensif melakukan itu. Dia sudah lebih berani dengan informasi atau data yang mungkin belum sepenuhnya ada di tangan, ya karena memang sebenarnya nggak akan pernah yang namanya data informasi baru sempurna kita baru menjalankan sesuatu. Tapi paling tidak yang saya maksud adalah kalau Anda resikonya risk taking levelnya rendah, ya semakin Anda harus lebih apa namanya, berani dan rajin untuk melakukan apa namanya, pemahaman tentang pasarnya, kategorinya dan potensi market ke depannya, ketimbang kalau Anda risk taker levelnya maksud saya lebih tinggi, berarti Anda mungkin tidak perlu sedalam itu gitu. Ya, jadi itu yang mungkin bisa membantu nih buat Erham kalau seandainya eh, ketakutannya masih tinggi. Jadi ya supaya lebih aman ya seperti itu. Tapi itu juga nggak menjamin, yang namanya kita berbisnis, apapun itu pasti ada resikonya. Ya, tapi bagaimana memin min min nil min meminilasir meminilas ya meminimalkan, kok saya jadi kagok Minimalisir, Pak. ngomongnya, memina Nah, minal next pertanyaan dari Pak Hamza. Malam Pak Bas, Hamzat. saya sudah susun bisnis plan, tapi hanya sebatas target revenue. Rencana pembukaan cabang dan strategi marketing atau promo untuk meningkatkan set, apakah hanya sesederhana itu, Pak? Apa yang sederhana itu, sorry, dari Hamzah tadi? Jadi Pak Hamza ini udah susun bisnis plan, tapi hanya sebatas target revenue-nya, Pak. Rencananya Pak Hamza ini ingin buka cabang dan strategi marketing atau promo untuk meningkatkan set, apakah hanya sesederhana itu? Mungkin maksudnya untuk meningkatkan omsetnya mungkin Pak. Iya, jadi kalau dalam apa bisnis plan ya Hamzah ya, ini juga buat teman-teman yang lain, kita harus ngeset yang namanya goals. Jadi itu udah satu apa namanya, eh, langkah awal yang tepat. Kita harus set goals-nya dulu nih. Ya, set goals itu kan kalau tahun ini kita set berapa, kita akan ada apa namanya, gambaran berapa besar pertumbuhannya dari tahun sebelumnya, ya kan? Intinya kita perlu tahu kalau untuk mencapai goals itu kira-kira apa yang harus kita lakukan, itu menjadi bahagian dari strategi kan. Oke.
Nah, kalau kita sudah tahu kira-kira pertumbuhannya dari tahun lalu seumpamanya 50%, jadi segala daya upaya paling tidak secara matematis itu juga harus 50% lebih tinggi. Walaupun itu baru secara matematis ya. Tapi kalau kita sudah bicara campaign kita sudah lebih efektif, apa yang kita lakukan lebih efisien, bisa jadi target yang 50% itu tidak terlalu membutuhkan uh, daya upaya yang sama tingginya. Bisa jadi kenaikannya cuma 20%, tapi kita bisa mencapai penjualannya 50% karena kita sudah lebih istilahnya berpengalaman dalam menjalani bisnis kita dan lebih mengetahui yang namanya targetnya siapa, bagaimana berkomunikasi dengan mereka dengan lebih baik, dengan lebih efisien, terus juga produk desain kita bisa jadi jauh lebih relevan dengan segala perbaikannya, ya. Nah, jadi maksud saya kalau kita sudah punya business plan, target sales revenue-nya paling tidak, Hamzah sudah mempunyai langkah awal yang baik. Yang kedua, pikirkan bagaimana untuk mencapai angka itu. Nah, sebagai gambaran kan kita sudah pasti punya kan penutupan tahun 2021 itu berapa. Nah, kalau kita mencapai angka itu kemarin dengan apa namanya segala usahanya apa saja kita sudah tahu, paling tidak kita ada gambaran. Oh, kalau saya melakukan hal yang sama, berarti paling tidak pencapaian saya akan sama dengan tahun lalu, atau mungkin dengan kenaikan kategori pada umumnya. Seandainya kita melakukan hal yang sama, kategori itu pun tanpa kita ngapa-ngapain, tanda kutip, itu akan tumbuh 5%. Nah, seandainya Anda ingin tumbuh 50%, berarti ada 45% yang harus apa namanya ada dukungan yang lebih dari sebelumnya, baik itu apa namanya dari sisi produknya, dari sisi promosinya, dari kenaikan harga. Mungkin ya, walaupun saya juga nggak suggest bahwa kita harus ngambil shortcut hanya naikin harga aja untuk pertumbuhan net sales revenue kita atau omset kita, ya saya nggak bilang. Tapi paling nggak itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk meningkatkan revenue kita. Terus juga bisa juga dari titik-titik distribusi yang ingin kita kembangkan, ya, titik-titik penjualan yang ingin kita kembangkan. Terus juga bisa dari sisi apa namanya inovasi atau renovasi dari produk kita. Ya, kan macam-macam yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, jadi Hamzah bisa dipikirkan sekarang sudah punya targetnya, tinggal kembalikan bagaimana mencapainya itu dengan apa namanya strategi marketing yang lebih jitu. Oke, next kita ke pertanyaan dari J. Eka Susanti. Malam Pak, saya usaha minuman kekinian. Saya meng-create positioning minuman kekinian khusus mahasiswa. Alasannya dikarenakan outlet kami letaknya di kawasan dekat kampus. Apakah sudah tepat? Ya, terima kasih Santi, pertanyaannya bagus sekali. Dan selamat Anda sudah punya positioning, ya. Itu sudah langkah yang baik ya. Kalau kita lihat ya kita tinggal pertajam aja nih positioningnya nih. Susanti ya, Ya, Susanti. ya Susanti. Jadi tinggal dipertajam. Maksud saya dipertajam apa? Kalau tadi disebutkan minuman kekinian khusus untuk mahasiswa, apakah itu sudah cukup untuk membuat posisi kita unik? Posisi kita apakah sudah relevan buat mereka? Apa sih yang dimaksud khusus buat mahasiswa? Mungkin itu yang harus dibedah, ya. Karena kalau kita hanya memposisikan seperti itu khusus buat mahasiswa, tapi mereka tidak merasa bahwa itu khusus buat mahasiswa, para mahasiswanya, berarti kita kan harus gali lagi, ya. Yang relevan dimaksud dengan khusus buat mahasiswa apa sih? Apa yang buat mereka merasa bahwa ini minuman para mahasiswa atau minuman kekinian buat para mahasiswa? Nah, mungkin itu bisa menjadi penajaman dari positioningnya Susanti ini. Ya, jadi dipikirkan aja kira-kira apa sih yang mungkin relevan buat mereka? Apakah
minuman kekinian khusus untuk ngelembur belajar, ataukah mungkin kekhususan untuk mahasiswa supaya melek gitu kan, sehingga bisa jadi positioning seperti itu nanti produk desainnya bisa mengikuti. Oh, minuman kekinian yang mengandung kafein atau taurin yang tinggi gitu contohnya. Ya, jadi tolong di ini aja Santi, dipertajam dan dibuat lebih relevan. Ini udah bagus sih, tapi dipertajam sehingga relevansinya jauh lebih tinggi untuk si para mahasiswa ini. Oke? Oke, nih Pak Akbar bilang ditunggu di Bali kembali Pak. More variants coming this year. Oke, thank you Akbar. Sampai ketemu nanti ya. Oke, selanjutnya dari Nitya Putri 93. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Bas untuk ilmunya. Izin bertanya, bagaimana meningkatkan branding dan strategi marketing bisnis yang baru, terlebih bisnis yang sedang saya rintis? Karena melihat kebutuhan sosial, khususnya para disabilitas netra, tujuannya untuk meningkatkan kemandirian mereka, dan juga yang diperlukan adalah pelatihan untuk teman-teman disabilitasnya sendiri. Jadi pertanyaannya adalah branding dan marketing untuk para disabilitas, is it? Ya, Oke, dari meningkatkan siapa tadi? branding. Maaf, Sherly. Dari Bu Nitya Putri 93, Pak. Bu Nitya. Nindya. Nitya. Nitya Putri. Oke, Bu Nitya Putri. Oke, Bu Nitya Putri. Jadi tolong dipahamin dulu apa yang dimaksud dengan brand, branding, dan marketing ya. Maaf nih, saya kembali ke basic dulu karena pemahaman brand dan branding aja juga mungkin masih banyak yang kalut ya. Mungkin Bu Nitya sudah paham, tapi saya ingin meluruskan dulu. What is brand, what is branding? Oke, sebelum ngomongin marketing. Jadi kalau kita bicara soal branding, itu adalah kegiatan untuk membangun dan menciptakan brand. Oke, saya ulangi lagi ya. Branding itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan suatu brand. Nah, branding itu kan apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mau punya brand yang kuat? Pertama, kita harus punya value yang kuat. Ya, value yang kuat itu coba nanti dipelajari value creation dulu ya, Bu Nidya Putri ya. Apa sih value? Ya, karena yang dibeli oleh konsumen itu adalah value. Seperti saya sudah sering sampaikan kepada teman-teman. Kita punya brand yang kuat, tidak terlalu penting kalau seandainya brand itu tidak ada value di dalamnya. Oke, makanya kita perlu menciptakan value. Nah, kalau kita sudah punya value, baru kita inject ke brand kita. Itu bahagian dari branding ya, strategi kita. Jadi kita harus pastikan kita punya value yang kita inject ke brand. Nah, proses selanjutnya dalam branding apa sih? Oh, kita harus punya nama, kita harus punya logo, kita harus punya brand device, kita harus punya key messaging, kita harus punya positioning yang kuat. Itu adalah upaya-upaya yang membangun kita kepada sebuah brand yang kuat. Oke, itu singkatnya. Nah, kalau kita sudah akhirnya melakukan itu, dan itu bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya, branding itu biasanya bisa bertahun-tahun. Oke, jadi kalau saya waktu itu membangun brand Anlin ya, contoh aja nih buat teman-teman, pengalaman saya bisa jadi penguatan itu berkelanjutan dan bisa jadi bisa 5-7 tahun untuk prosesnya sampai brand itu kuat. Oke. Nah, jadi tergantung upaya kita terhadap branding effort kita atau upaya kita membangun brand itu seberapa kuat. Semakin kuat, semakin cepat kita dapat brand yang kita ingin. Oke, nah itu branding dan brand. Oke, nah kalau setelah kita sudah punya brand, kita akan kelola brand itu. Jadi setelah kita ciptakan harus kita kelola atau kita rawat. Itu namanya brand management. Oke, kalau tadi branding proses atau brand building, setelah dapat brandnya itu kita harus tetap mengekspos brand itu berkelanjutan juga, jadi tidak stop.
ya. Itu namanya brand management. Nah, jadi itu branding dan brand ya. Semoga Bu Nitya Putri menjadi lebih jelas ya. Lalu apa yang sih yang dimaksudkan dengan marketing? Marketing itu adalah salah satu penghidupan, cara penghidupan kita terhadap value tadi. Ya, jadi kalau kita menciptakan value di awal, lalu kita kemas dalam brand, dalam branding proses tadi, lalu kita juga bisa apa namanya menghidupkan value itu dengan strategi marketing. Strategi marketing apa sih? Yang paling umum adalah marketing mix ya. Ini memang sudah jadul sekali teori ini dan pemahaman ini, tapi tetap relevan sampai saat ini sekalipun. Ya paling tidak yang 4P. Memang ada yang namanya 7P, 8P, bahkan ada yang istilahnya omni-channel sekarang. Tapi kita kembali ke basic dulu aja. Paling tidak ada 4P. 4P itu apa sih yang pertama? P pertama adalah produk or services, ya termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan dari packagingnya, kemasan. Kalau produk kita umum, nyata, itu bentuknya kemasan yang bisa kita lihat. Tapi kalau produk kita berbentuk jasa, bisa jadi kemasannya juga tidak terlalu kelihatan ya. Mengemas jasa kita bisa jadi secara virtual, bisa jadi secara real juga. Nah, terus apa sih P kedua? Soal apa pricing. Kita tentukan tuh pricing kita yang tepat nih untuk para disabilitas nih. Price-nya to the value juga. Jadi value itu ada harga pasarannya. Jadi kalau value yang kita tampilkan bisa jadi harga pasarannya adalah 10% di atas yang sudah ada di pasaran. Ya, bisa jadi kalau harga di pasarannya umpama unitnya 100.000, ya kita 10%, berarti value kita 10% di atas yang ada value sekarang ini yang pasarnya 100, ya berarti kita bisa paling tidak membebankan atau menghargai ke mata konsumen kita, dalam hal ini para disabilitas, 110. Tapi pilihannya kalau kita sudah tahu harga kita 110, bisa jadi pilihan kita untuk tetap membebankannya dengan harga 100 juga. Itu juga strategi yang jitu juga di dalam hal untuk pricing ya. Ini sebagai contoh aja. Karena kita memberikan apa namanya value for money. Oke, terus yang ketiga apa sih? Soal promotion. Nah, ini yang apa namanya istilahnya ranahnya luas sekali. Promosi itu bisa mulai dari yang sering dilakukan teman-teman, yaitu price discount, sampai dengan melakukan apa namanya promosi yang sifatnya lebih umum dan lebih besar, kayak beriklan. Beriklan pun juga bisa di channel yang jauh lebih tepat, lebih spesifik terhadap target market kita. Jadi promosi ini adalah, kalau saya apa namanya merangkumnya, adalah suatu persuasi, komunikasi yang persuasif dan bisa membuat call to action dari para pemirsa yang kita targetin ya. Jadi promotion is not just communicating, tapi communicating yang persuasif dan juga akan membuat mereka melakukan sesuatu. Oke, nah, itu promotion. Jadi luas sekali ya, kita bisa bahas promotion panjang lebar juga, tapi paling nggak nih gambaran-gambaran umumnya aja untuk promotion. Terus yang terakhir adalah placement ya. Ini dari 4P aja ya, saya nggak bicara yang 7 atau 8P dan termasuk omnichannel. Tapi paling nggak yang mendasar 4P ini. Yang terakhir adalah placement. Jadi penempatan produk atau jasa kita at point of sales, di tempat kita bisa apa namanya membuat para target market kita membeli produk kita. Ya, point of sale itu contohnya apa sih? Marketplace. Kalau zaman dulu marketplace belum ada online, ya marketplace-nya ya kayak di pasar, di supermarket, di minimarket. Kalau sekarang marketplace-nya ada tambahan yang online, ya marketplace kayak di Shopee, di Tokopedia, dan seterusnya. Jadi macam-macam sekarang marketplace-nya jauh lebih berkembang. Nah, itu yang harus kita pikirkan apa namanya, sehingga kita bisa menghadirkan produk atau jasa kita ke konsumen dengan bauran 4P tadi. Oke, semoga itu menjawab ya Bu Nitya Putri ya. Jadi itu yang harus dipikirkan dari sisi branding, dan juga dari sisi marketing. Dan ini applicable tidak hanya untuk targetnya
disabilitas. Jadi untuk semua target market, pemahaman dan apa namanya poin-poin yang harus dipikirkan seperti itu yang tadi saya sampaikan. Oke, next pertanyaan dari Pak Dito. Pak Bas, salam kenal. Saya Dito. Saya lagi mencoba membuat bisnis plan tentang olahraga mini football yang melibatkan investor untuk membangun fasilitas lapangan dan lainnya. Dan lahannya berstatus hak pengelolaan. Bagaimana cara membuat apresialnya untuk BEP-nya, Pak? Terima kasih sebelumnya. Hak pengelolaan bentuknya mini football ya. Futsal tapi Ya, bukan, ini mini football ya. Berarti lapangan besar yang dikecilin. Mungkin bukan mirip kayak futsal tapi lapangan besar yang dikecilin ya ini istilahnya. Oke. Bagaimana apa namanya membuat BEP-nya? Ini sama mungkin pertanyaan mirip kayak Akbar tadi ya. Jadi yang BEP itu kan break even point. Jadi yang itu tadi maksud saya break even point-nya mau berapa tahun? Oke, break even point-nya mau berapa tahun? Itu yang akan menentukan postur daripada PNL-nya tadi. Ya, mau 3 tahunkah BEP-nya atau mau 5 tahunkah BEP-nya? Targetnya secara realistik dalam menjalani bisnis ini kira-kira BEP-nya mau berapa tahun nih? Ya, Dito. 3 atau 5 tahun. Karena itu akan menjadi beda kita bicara 36 bulan BEP dengan 60 bulan BEP. Oke. Jadi semakin panjang BEP-nya, semakin kita memberikan kesempatan berinvestasi lebih lama. Tapi juga ya duit baliknya ya lebih lama juga, gitu kan? Tapi juga bisa kalau seandainya lebih pendek, ya kita juga jauh harus lebih pastikan agresivitas kita berinvestasi di 3 tahun pertama alias 36 bulan itu benar-benar akan menghasilkan top line atau revenue yang sesuai gitu. Ya, jadi kembali lagi nih di perhitungannya ya bisa dibicarakan sama tim finance-nya gitu. Yang paling-paling utama adalah asumsi itu BP-nya 36 bulan atau 60 bulan ya. Karena itu akan menentukan oh kalau saya mau sumpamanya nih kalau 36 bulan berarti mungkin saya harus punya unit price-nya bisa jadi lebih tinggi daripada kalau saya 60 bulan. Seumpamanya nih, kita akan ngecharge per jamnya. Nih kalau mini futsal kan nanti, mini futsal, sorry, mini football ini nanti kan berdasarkan per jam ya. Bisa jadi mungkin kalau BEP-nya 36 bulan harus ngecharge per jamnya 250.000 umpamanya atau 500.000. Tapi kalau 60 bulan bisa jadi, oh nggak apa-apa, cuma 400.000 aja. Karena kita mikir balik modalnya toh di tahun kelima, bukan tahun ketiga, gitu ya. Jadi kalau BEP-nya itu berbeda, tentunya komponen-komponen di PNL-nya itu bisa jadi berubah semuanya, gitu. Ya, jadi ini yang harus Dito bicarakan dengan tim finance nih. Semua kan dihitung-hitung ya. Cara menghitungnya pasti tim finance sudah paham lah. Tapi Dito harus ngasih gambaran atau ngasih arahan maksud saya, sorry bukan gambaran. Arahan bahwa saya mau BEP-nya 3 tahun, saya mau BEP-nya 5 tahun atau tolong dihitung dua-duanya BEP-nya. Kalau 3 tahun berapa, kalau 5 tahun berapa. Ininya PNL-nya posturnya seperti apa gitu. Itu komponen nanti pricing-nya akan beda, terus juga operational expense tentunya akan beda, ya. Apakah kita harus sudah merekrut orang yang profesional atau semi profesional atau masih mau digarap sendiri dulu untuk menekan OPEX karena kalau 3 tahun mau balik modal kan OPEX-nya harus lebih rendah daripada yang 5 tahun kan tentunya seperti itu. Oke Rito, ini gambarannya jawabannya sorry nggak bisa lebih spesifik, tapi intinya moga-moga bisa apa namanya membantu untuk perencanaan PNL-nya ya. Oke, ini next dari Sate Pak Suli Klaten.
Pak Bas, berarti lama juga ya membangun brand, stamina dan tingkat kesabaran harus tinggi ya. Kadang kalau ngeluarin budget iklan besar-besaran jadi agak berat mungkin untuk bagi yang pemula. Ya, apa namanya, Mbak Suli ya, sama. Jadi kalau kita membangun brand itu adalah suatu investasi. Karena itu sebenarnya yang dibeli. Ingat yang tadi saya sampaikan di awal, Pak. Brand itu hanya akan terbentuk dan baik dan kuat nantinya seandainya punya value. Dan itu memerlukan investasi. Ya, terlepas dari kesabaran kita, tapi secara perhitungan kita harus hitung. Ya, semakin kita agresif untuk memperkenalkan diri, semakin kita agresif memberi insentif mereka untuk membeli kita tanda kutip, itu semakin ada investasinya lebih besar, tapi juga return-nya juga akan lebih besar tentunya, ya kan? Sebagaimana kita berinvestasi pada umumnya, kita kan harus tahu return-nya. Nah, apa yang dilakukan kalau kita lihat brand-brand besar ya, yang mega besar lagi, yang sangat besar, itu tidak lepas dari brand building yang berkelanjutan dan brand management yang terus dilakukan. Ya, jadi fasenya selalu kalau branding itu sudah terbentuk, nanti di manage. Tapi nanti juga ada kalanya situasi berubah, dia akan kembali lagi ke rebranding, ya sesuai dengan situasi yang ini. Dia lakukan lagi. Nanti udah dapat brand yang rebranded brandnya itu, nanti dia akan kelola lagi. Jadi itu berkelanjutan. Oleh karenanya, yang namanya marketing ataupun A&P ya, advertising and promotion itu pasti harus dianggarkan. Gitu. Memang Mbak Suli ada pertanyaan sampai kapan sih saya harus apa namanya melakukan kampanye atau beriklan ataupun ngasih promosi. Ya jawabannya sederhana saja, sampai kita ingin dilupakan oleh konsumen itu. Kalau kita tidak ingin dilupakan, ya kita harus terus berhubungan dengan mereka, gitu aja kan. Dan berhubungan mereka bentuknya adalah seperti apa? Ya, itu tadi, bauran marketing itu harus terus dijalanin dengan tentunya value yang unik dan relevan. Ya, jadi memang berbisnis harus seperti itu. Kalau enggak, brand Anda tidak menjadi relevan, ya satu saat tersingkir dengan brand yang jauh lebih relevan. Dan itu yang tidak diinginin oleh para pebisnis, kan? Ya, setuju Pak. Nih kita ke pertanyaan terakhir Ya, dari Yifaan. Cara mengatur siapa? keuangan dan Farhan. hi, hi, ha, ha, pakai H Pak. Hifaan. I, Hifaan. Farhan. Hifaan. Faan. Paan. Faan. Oke. Saya Oke, juga nggak silakan. Paan. ini. Cara mengatur keuangan dalam bisnis dan uang untuk investasinya, Pak. Mungkin menanyakan apa cara mengatur keuangan dalam berbisnis itu seperti apa dan bagaimana kita mengatur uang bisnis kita untuk investasi ke bisnis kitanya lagi, Pak. Oh iya, maksud saya kata-kata investasi itu kan sebenarnya ya istilahnya dalam membangun bisnis kita ya. Jadi kita bukan menginvestasikan diri kita kepada apa yang kita lakukan dalam artian kita jadi investor gitu ya. Enggak. Jadi maksud saya mode-nya adalah dalam mengembangkan bisnis itu hal-hal yang berhubungan dengan expense, yang contohnya kayak marketing expense dalam bentuk mungkin advertising and promotion itu, kita mindsetnya harus seperti seakan-akan kita menginvestasikan dana kita terhadap pengembangan produk ini yang nantinya akan memberikan return. Itu yang saya maksud investasi ya. Jadi jangan disalahartikan. Jadi jangan dianggap yang namanya advertising and promotion itu sebagai biaya yang tidak ada return-nya. Justru itu adalah aset yang harus dikembangkan sehingga itu akan menjadi istilahnya mesin penghasil uang tanda kutip seperti itu ya.
Nah, jadi bagaimana menghitungnya? Ya, ini apa namanya? Biasanya kita harus memahami disiplin finansial itu sendiri ya. Ya, kalau ini hanya salah satu hal yang perlu dipahami yaitu profit and loss, itu yang harus kita apa namanya perhitungkan ya target revenue kita berapa. Ingat minimum kita harus punya 1 tahun ya. Jadi jangan hanya mingguan atau harian. Kita harus punya yang namanya financial plan berdasarkan business plan paling tidak 1 tahun, 12 bulan. Sehingga kita tahu proyeksinya. Saya mau jualan setahun itu berapa. Sehingga kita bisa tahu kalau kita mau iris anggaran kita, ya mengiris atau mendesain anggaran kita, anggap aja berapa persen, paling tidak kita udah punya angkanya itu. Ketimbang kalau kita tidak punya plan yang apa namanya minimum 12 bulan itu akan susah gitu kalau kita nargetin jualan harian, mingguan atau bulanan saja. Kalau kita punya 52 minggu target kita jualannya 100 juta, kita kan enak. Oh, kita punya dana, anggap aja lah kita mau mengalokasikan dana promosinya 10 atau 20%, umpamanya nih. Berarti paling tidak kita tahu, oh kita punya duit 10 juta atau 20 juta untuk kita anggarkan untuk promosi. Kan udah kelihatan gitu ya. Ketimbang kalau kita jualannya cuma harian, oh saya besok jualannya yang tadi target setahunnya 100 juta, mungkin dibagi apa namanya 360, oh saya jualan 300.000 per hari. Jadi berarti saya harus apa namanya punya iklannya cuma 30.000 rupiah. Nah, kan susah nge-plan seperti itu kan. 30.000 dapat apa gitu kan. Nah, tapi sebaliknya kalau kita punya targetnya setahun 100 juta gitu kan, punya duit apa 10 juta atau 20 juta, kita sudah bisa melakukan perencanaan. Yang mana kalau segala sesuatu direncanakan lebih baik, akhirnya return-nya pun akan kelihatan apa namanya lebih baik juga gitu, dan hasilnya saya yakin akan lebih baik juga ketimbang kita frameworknya cuma 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Dan itu salah satu contoh bagaimana kita mengalokasikan dan menghitung apa namanya biaya yang diperlukan atau alias investasi yang kita perlukan untuk membangun brand kita dan juga bisnis kita gitu ya. Jadi moga-moga itu membantu ya di Farhan ya. Oke, mungkin ini yang pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak Ihsani Madudin. Ini mungkin pertanyaan teman-teman juga. Bagaimana kita beradaptasi di era digitalisasi yang sangat cepat berkembangnya ini Pak? Mohon bantuannya. Bisnisnya apa ya? Mungkin Pak Ihsan boleh disebutkan bisnisnya apa? Ya Pak Ihsan, jadi sebelum dijawab mungkin gini ya, yang namanya apa digitalisasi sama teknologi itu mau nggak mau itu sudah menjadi satu bagian dari setiap bisnis. Sekarang pertanyaannya tergantung konsumen kita itu apa namanya eh, seperti apa yang membuat digitalisasi atau teknologi itu menambah experience-nya mereka. Contohnya sederhananya kalau kita berbisnis umpamanya kuliner dan rumah makan aja ya. Berarti kita harus memastikan digitalisasi dan teknologi yang untuk takaran bisnis rumah makan dan juga takaran target marketnya seperti apa, pasti ada digitalisasi teknologi yang diperlukan ya. Mungkin juga tidak perlu secanggih kayak apa namanya marketplace lakukan. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana kita harus memahami digitalisasi atau teknologi apa yang akan mengembangkan bisnis kita dan yang akan relevan buat si konsumen kita gitu. Ya, jadi saya dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan
teman-teman, apalagi yang saya dampingi untuk memastikan bahwa kita punya yang namanya Digital and Technology Roadmap. Dan itu tidak bisa hanya peta itu dibuat mingguan bulanan lagi, itu harus 5 tahun atau paling tidak 3 tahun karena investasi di digital sama teknologi itu tidak murah, oke? Tidak murah. Jadi kalau petanya itu tidak apa namanya tidak bisa ditarik 3 atau 5 tahun, investasi kita akan mahal sekali, ya, akan mahal sekali. Tapi kalau kita punya peta itu 3 tahun 5 tahun, kita bisa membangunnya secara building blocks-nya itu bisa dicicil gitu. Nah, jadi apa namanya kita tahu kebutuhannya yang relevan apa untuk konsumen kita dan di industri kita seperti apa kita akan bisa bangun tuh digital dan teknologi roadmap-nya kayak gitu dan itu yang akan menunjukkan ke kita bahwa oh nilai investasinya sekian loh kalau kita melakukan ini dalam kurun waktu 36 bulan atau 50 bulan sekalipun ya. Karena teknologi sama digital ya itu tadi yang Ihsan bilang cepat sekali. Dan kalau cepat itu kita juga tidak punya peta yang agak panjang, kita akan kelabakan gitu loh. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Oke, bisnisnya Pak Ihsan ini jual beli smartphone, Pak. Jual beli smartphone. Oke. Iya. Ya berarti saingannya apa sih kalau smartphone? Sorry, bukan saingannya. Jadi industri smartphone itu sebenarnya dalam hal menjual sebagai retailer ataupun reseller ataupun distributor itu apa sih yang dibutuhkan digital sama teknologinya? Karena kan Anda bukan pembuat smartphone ya kan, tapi yang melakukan penjualan ke konsumernya kan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi customer experience-nya apa yang bisa dibantu oleh digitalisasi atau teknologi ini? Ya bisa jadi ya yang sesederhana apa namanya memahami toko Anda di mana deliverynya secepat apa, experience-nya untuk mereka memilih ya komparatif itu dimudahkan dari brand satu ke brand yang lain. Nah, itu maksud saya itu hanya contoh ya. Jadi yang harus dipahami adalah bagaimana digital sama teknologi membantu bisnis Anda dan bisnis Anda sebagai reseller dan distributor kan atau retailer ya, bukan sebagai pembuat smartphone itu sendiri. Nah, itu yang harus dilihat ya. Dan buatlah itu roadmap-nya 3 tahun ke depan. Kayak apa sih dunia retailer di zaman digital teknologi sekarang ini gitu. Oke, Ihsan, pertanyaan yang bagus. Terima kasih nih. Semoga membantu juga buat teman-teman. Oke, ini berhubung waktu kita sudah lewat, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, bisa kita keep di sesi selanjutnya ya Pak, di Senin depan. Yes, tentunya. Terima kasih nih Terus, Shirley sudah bergabung malam ini juga menemani saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu pada malam hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di bisnisnya teman-teman ya. Oke, selamat malam. Malam Pak.